Oke, jadi uh, di tahun ini kita punya beasiswa dengan portal LPDP Kemdikbud. Sebelum saya nanti akan kembali kepada persiapan, tapi ini pembukaan dulu biar mungkin yang hadir bisa tahu bahwa ternyata beasiswa ini ada buka dengan skema-skema yang cukup banyak. Jadi beasiswa Kemdikbud dikelola pendataan dan lain-lain itu lewat Kemdikbud, termasuk portal pendaftaran. Jadi portal pendaftarannya melalui Kemdikbud, artinya Kemdikbud akan mengelola pendataan itu karena beda website. Jadi websitenya ini dikelola oleh Kemdikbud. Termasuk di beberapa buklet yang kita lihat, nanti boleh saya bagikan bukletnya jika ingin dibaca-baca. Di buklet juga dijelaskan bahwa pengelolaan alumni dari GTK, contohnya guru, itu dikelola oleh Dirjen GTK. Artinya akan ada skema pengelolaan alumni yang terpisah atau mungkin multi. Jadi tidak terpisah, mungkin multi. Tapi yang jelas nanti Kemdikbud juga akan mengelola alumni dari LPDP ini yang dari jalur profesi guru atau profesi dosen. Karena selama ini semuanya difokuskan kepada Kemenku yang saat ini berubah, bertransformasi. Jadi sekilas info aja tentang beasiswa yang dibuka. Oh, bukan ini. Oke, saya coba kembali. Oke. Jadi untuk beasiswa LPDP yang baru dibuka itu hanya buka 2 jalur saja, yaitu reguler, artinya beasiswa umum reguler, lalu beasiswa PTUD, perguruan tinggi dunia. Jadi perguruan tinggi dunia juga tetap dibuka, lalu reguler. Perbedaannya apa dengan beasiswa versi atau LPDP Kemdikbud? Perbedaannya adalah ini beasiswa reguler yang sama regulasinya dengan Mbak Muna pada saat terakhir kemarin mungkin update, yaitu ada syarat-syarat yang ada syarat seleksi tes yang memang harus dijalani. Sedangkan yang LPDP Kemdikbud itu murni hanya seleksi administrasi. Jadi itu ada beberapa keuntungan yang atau beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan persiapan untuk menyiapkan diri mendaftar atau mengapply beasiswa. Sedangkan beasiswa Kemdikbud, jadi masuknya dari beasiswa.kemdikbud.go.id, semua beasiswa yang memang saat ini ditanya-tanyakan, digadang-gadang itu ada di sini semua. Termasuk beasiswa untuk pelaku usaha, pelaku budaya, termasuk anak-anak berprestasi jika memang ingin melanjutkan S1. Jadi S1 pun ada saat ini. Ada juga guru-guru yang memang berprofesi sebagai guru SMK yang ingin melanjutkan S1 karena memang mungkin asumsi dari Kemdikbud masih banyak guru SMK yang masih SMA atau tamatan atau mungkin D3 itu bisa melanjutkan ke program yang namanya beasiswa S1. Jadi S1 ini di sini diperuntukkan untuk siswa-siswa terbaik, pemenang Olimpiade misalnya, atau anak-anak yang berprestasi, dan juga calon guru SMK. Jadi ini bisa di-apply, yang belum pernah ada. Jadi dari LPDP lahir sampai saat ini, yang terakhir 2021 ini, LPDP belum pernah bertransformasi untuk membuka beasiswa untuk S1. Tapi di saat ini, karena permintaan dari Kemdikbud, dibukalah slot untuk S1 ini. Oke, yang selanjutnya yaitu beasiswa untuk dosen atau calon dosen, artinya belum menjadi dosen, itu juga bisa lewat. Jadi ada link-link tersendiri di setiap beasiswa yang dipilih. Nah, jadi ini juga berhati-hati. Termasuk
pada saat memilih ternyata ada kesalahan atau hilaf dalam mengisi, itu tidak bisa langsung diubah. Harus melapor diri ke Kemdikbud untuk direset. Itu banyak dari peserta yang punya kendala itu. Sedangkan di versi LPDP Kemdikbud lalu, Bapak Ibu bisa gonta-ganti. Selama belum submit, itu bisa diganti-ganti. Pengen ganti kampusnya, pengen ganti jurusan. Sedangkan di portal LPDP Kemdikbud ini kita harus benar-benar seksama dalam memilih beasiswa, lalu dalam memilih jurusan juga, karena setelah kita daftar, walaupun belum submit, akan kesulitan jika ingin mengubah. Jadi kalau bisa memang isinya pelan-pelan aja. Setelah yakin baru mungkin didaftarkan. Jadi hati-hati dengan portal yang baru karena prosesnya juga nggak mudah. Kita harus menghubungi Kemdikbud untuk minta reset misalnya. Oke, setelah itu ada beasiswa untuk vokasi. Yang vokasi juga, beasiswa vokasi ini cukup banyak juga karena dari model magang sampai pertukaran sampai kepada magang ke industri di luar negeri maupun di dalam negeri itu dibuka. Jadi ada beasiswa non-degree namanya, non-degree Ditjen Dikti atau Ditjen Diksi kalau untuk vokasi. Jadi dosen juga punya opsi untuk non-degree di beasiswa ini, termasuk dosen-dosen di bawah Kemenak. Lalu sama dengan vokasi. Vokasi juga dibuka sebesar-besarnya untuk program non-degree, artinya beasiswa non-gelar. Itu dari 3 rentangnya sampai ke 6 bulan. Ada program pembiayaannya full dari Kemdikbud untuk ke luar negeri. Baik itu riset mungkin, kolaborasi riset, atau termasuk visiting teaching, datang untuk mengajar misalnya, itu sangat dibuka. Dan ini sudah mulai dibuka. Jadi Bapak Ibu bisa coba-coba ulik. Jadi kalau mau daftar, klik daftar. Tapi kalau hanya untuk melihat persyaratan, klik aja di persyaratan. Termasuk riset-riset keilmuan di bidang tertentu. Yang terakhir ini ada yang menarik juga, yaitu ada bridging course. Ini diperuntukkan untuk mahasiswa S1 yang ingin 1 atau 2 semester di negara luar. Negaranya juga sudah di list, ada beberapa negara yang sudah kerjasama dengan Kemdikbud. Kita bisa buka, saya coba bukakan. Kita coba klik persyaratannya. Ini menarik untuk mahasiswa menurut saya karena jadi ada 2, ada bridging untuk dosen vokasi atau dosen pendidikan umum. Jadi misalnya kita ambil bridging course yang dosen, saya coba klik. Oke, semoga kelihatannya. Kelihatan ya Bapak Ibu ya? PDF-nya? Kelihatan, Mas. Oh, kelihatan, oke. Jadi ini dosen, pertukaran untuk dosen yang belum pernah ada di skema LPDP sebelumnya, itu ada ditawarkan pada saat ini. Jadi seperti apa bentuknya? Bentuknya seperti ada istilah pradoktoral misalnya. Jadi namanya bridging course PTA, dosen PTA ini untuk dosen umum. Lalu dia pembiayaannya sama dengan pembiayaan LPDP, artinya jika ada dana pendidikan berarti akan ada pembayaran fee atau SPP, lalu dana transportasi termasuk uang tinggal. Nah ini kurang lebih sama dengan penawar atau manfaat yang ada di beasiswa LPDP pada umumnya. Oke, jadi pembukaannya sudah mulai dan akan dimulai pada Agustus. Jadi ini umum tentang beasiswa-beasiswa yang memang dibuka oleh LPDP. Oke, saya coba kembali. Oke, jadi ini berbagai macam beasiswa yang bisa di-apply untuk baik itu dosen, mahasiswa, maupun guru, dan pelaku budaya. Jadi semua dicakup oleh beasiswa Kemdikbud ini.